Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa dimanapun Anda berada. Ketemu lagi dengan saya Yudi Wahyudi di channel YouTube saya, dan mudah-mudahan ini tidak hanya bagaimana kita terus menularkan dari beberapa komisi, dari apa yang sudah kita rangkum, dari apa yang sudah kita jalankan. Komisi ini adalah komunikasi, informasi, dan edukasi. Dan saya berhadapan dengan orang-orang, berdampingan dengan orang-orang hebat. Uh, 2 hari ini Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia ini fokus ke pemerintah Kabupaten Pamekasan. Ada apa kira-kira? Dan sebelah kiri saya ini adalah Bapak Maikada Harjono Kurniawan Eskom Mkom. Beliau dari perwakilan dari Ditjen Aptika Kementerian Kominfo Kabupaten Republik Indonesia. Selamat siang Pak Mai. Selamat siang Pak Ferry. Oke, apa kabar Pak Mai? Iya baik Pak. Baik-baik saja ya. Oke. Kemudian juga yang kedua, saya tidak sendirian. Kalau dari Pak Maikada Harjono Kurniawan ini dari Kominfo Republik Indonesia. Di sebelah kanan saya ini adalah Bapak Hari Kusdaryanto. Beliau adalah pembimbing tenaga ahli dari Citi Asia. Nah, sebenarnya apa sih yang sudah kita bahas beberapa tahun-tahun kemarin? 2017 Pamekasan sudah memulai beberapa program-program, termasuk bagaimana Smart City itu kita gaungkan. Nah, ada dari Kementerian Komunikasi dan Informatika, karena dari Kominfo Republik Indonesia ini akan fokus ke pemerintah Kabupaten Pamekasan. Karena apa? Pemkab Pamekasan ini adalah dari 178 kabupaten kota, Pamekasan masuk 50 ya Pak ya? Tahun ini di 2023. Pak Maikada mungkin bisa dijelaskan Pak, cikal bakal bagaimana Pamekasan bisa masuk dari 178 untuk tahun 2023. Silakan Pak Mai. Yaitu berdasarkan self assessment ya. Jadi dari kami lakukan self assessment dari proposal diajukan oleh masing-masing kabupaten kota. Dan itu dinilai dari kesiapannya dari masing-masing kabupaten kota, dari kesiapan e-government-nya, kesiapan anggarannya, perencanaan dan sebagainya, dan akhirnya putuskan suatu daerah atau kabupaten atau kota bisa mendapatkan bimbingan dari kami dari Kementerian Kominfo Pak. Jadi berdasarkan kesiapan dari daerah itu sendiri. Oh gitu. Ya kalau boleh bisa diceritakan tahun berapa Pemkab Pamekasan ini sudah masuk proposal ke mungkin Kementerian? Kalau yang itu dari Pamekasan lebih tahu Pak ya. Oh begitu ya, karena juga saya masih baru Pak Mamai. Jadi Iya. kalau gerakan menuju Smart City ini atau gerakan menuju 100 Smart City itu awalnya Pak ya, itu dimulai tahun 2017. Terus hingga tahun 2019 itu sudah mencapai 100 Pak. Karena awalnya memang 100 gitu ya. Iya. Itu dilanjutkan tahun 2020, kebetulan pandemi ya waktu itu. Sekitar 50 ya. Tetap walaupun secara online ya gitu. Iya. Lalu dilanjutkan lagi di tahun 2021 gitu, sebanyak 50 juga sebenarnya, cuman karena ada 2 yang mundurkan diri, Ya. jadi tinggal 48. Jadi sampai 2022 kemarin sih total ada 198 Pak. 198. Nah Pak Maikada, kalau dari 38 kabupaten kota di Jawa Timur, itu kabupaten mana saja kalau masih ingat Pak? Waduh, banyak sih Pak ya. Banyak sih Pak ya. Oh. Saya sebenarnya ikut membuat buku juga Pak. Dulu kan saya saya sekretariat Ditjen Aptika Pak. Ada buku namanya Dinamika Data. Oh gitu. Itu ada listnya Pak sebenarnya di. Oke. Mungkin bisa dikunjungi websitenya di aptika.kominfo.go.id Pak. Di situ gitu. ada buku Dinamika Data dari mulai tahun 2019, teman putus di 2020, 2021 lanjut lagi. Tapi oke lah, dari sekian banyaknya kabupaten kota. Kalau di Madura ini hanya 2 Pak Maikada ya? Tahun ini ya? Tahun ini? Iya. Pamekasan sama. Pamekasan. Oh begitu. Iya. Oke. Saya sangat banyak berharap ya, kami yang di pemerintah Kabupaten Pamekasan, terutama Kominfo yang merupakan kepanjang tangannya dari Kementerian Komunikasi dan Informatika. Sebenarnya apa sih yang harus kita persiapkan Pak Maikada? Karena apa? Mulai dari dulu seperti yang dibuka oleh Pak Asisten, dulu Smart City begini, sekarang Smart City begini, Smart City begini. Apa kira-kira yang harus kita perbuat nyata sekarang? Sebenarnya Pak ini Pak Ferry ya, mungkin kalau kita makanya kenapa kami menggandeng ini ya tenaga ahli dari berbagai kalangan ya, ada akademisi, ada juga dari mungkin Pak Hari kan dari Citi Asia, Citi Asia, berbagai pihak lah gitu ya.
Itu sebenarnya mereka lebih paham Pak sebenarnya. Oh kalau begitu. Oke, nanti kita ke Pak Hari. Syaratannya apa yang dibutuhkan daerah gitu Pak. Mungkin kalau kami dari Kominfo hanya memfasilitasi lah kurang lebih. Kami punya anggaran sekian, ya kami pilih 50 kabupaten kota, kami beri pendampingan dan kami fasilitasi lah dari situ Pak. Oke. Dan seperti yang saya bilang, saya tidak hanya sendirian, ada Pak Maikada Harjono Kurniawan, beliau dari Kementerian Dirjen Aptika, dan sebelah kanan saya ini adalah Bapak Hari Kusdaryanto, beliau adalah pembimbing sekaligus juga tenaga ahli dari City Asia. Pak Hari tadi juga sudah disinggung oleh Pak Maikada. Kita sangat berterima kasih kepada kementerian, Pak Hari yang begitu intens, mungkin keliling dari beberapa provinsi dan kabupaten kota. Pak Hari, apa yang harus kita benahi dari Pamekasan ini, Pak? Pak Hari sudah 2 hari ini di Pamekasan terhadap penyusunan Master Plan Kota Cerdas ini, Pak Hari. Monggo, Ya. Pak. Terima kasih Pak. Nama artisnya nih Pak Yudis Wahyudi ini. Kalau Yudis itu memang nama kecil, Pak. Oh, Dan nama kecil. saya memang backgroundnya dari penjual jamu, penyiar, Pak. Oh, siap, alhamdulillah. Salam komisi. Salam komisi, Salam Pak. komisi untuk para pemirsa podcastnya Pak Yudis Wahyudi ini. Baik, tadi melanjutkan apa yang disampaikan Pak Maikada bahwa Kementerian Kominfo sejauh ini memang menggalakkan berbagai program kegiatan yang bersifat nasional terkait transformasi digital. Ya. Jadi lihat smart city, kota cerdas, kota pintar itu harus melihat atasnya dulu transformasi digital. Itu kebijakan nasional, ya arah kebijakan di RPJMN, terus diturunkan, nama programnya bermacam-macam. Betul. Ada SPBE, pemerintahan yang berbasis elektronik, ada satu data, ada smart city, ada elektronifikasi transaksi. Jadi menggalakkan itu, kita bayar pakai QRIS, ya. kita pakai nyebut merek ya, OVO, GoPay. Jadi ekosistem pembayaran yang digital sekarang teman-teman muda juga semakin familiar. Nah, juga di level pemerintah daerah, kabupaten kota, itu perkembangan pembangunan kan menimbulkan tantangan-tantangan baru perkotaan atau di perdesaan. Ya. Nah, tantangan-tantangan baru ini satu sisi ada perkembangan teknologi digital, transformasi digital yang bisa membantu menyelesaikan, diharapkan bisa membantu menyelesaikan tantangan, meningkatkan daya saing daerah, ya, meningkatkan layanan. Nah, smart city atau kota cerdas atau kabupaten cerdas, kabupaten pintar, itu diharapkan adalah kalau untuk Pamekasan, Kabupaten Pamekasan itu baik birokratnya, warganya, kotanya itu kualitas layanan meningkat. Ya, nanti literasi warga, kompetensi anak-anak juga meningkat, ya. Bisa mengakses layanan-layanan inovasi baru, bisa mengembangkan diri dengan tuntutan zaman yang ke depan, ya. Future skill, ya. Tantangan-tantangan masa depan itu berbeda. Jadi kita harapkan dengan smart city tidak hanya pemerintahnya atau birokrasinya juga yang menjadi lebih cerdas, lebih pintar khususnya dalam melayani. Ya, kalau istilah Maduranya layanannya harus satset was-was dasdes. Nah, itu salah satu ini pintar. Nah, di sisi masyarakat juga akan semakin partisipatif, semakin kontributif, berkolaborasi. Nah, terkait dengan itu Pak Ari, sebenarnya apa sih penerapan smart city, kota cerdas itu? Apakah kita harus growth dari masyarakatnya sendiri, ataukah dari pemerintah dulu? Atau dua-duanya Pak Ari? Kira-kira gimana Pak Ari? Ya, jadi smart city itu kan istilah aja. Memahaminya kota cerdas, kabupaten pintar, boleh ya, istilah. Ya, tapi framework atau pendekatannya yang harus kita pahami esensinya, ya. Harus memulai dari mana? Ya, memulai dengan melakukan analisis kontekstual, analisis strategis. Karena smart city di Pamekasan tentu beda dengan yang Surabaya yang kayak begitu, dengan kota Bandung, ya. Smart city dengan Jogja atau bahkan dengan Sumeneb aja beda. Karena secara nature alamnya beda, secara SDM-nya beda, infrastrukturnya beda,
kulturnya mungkin hampir sama kalau Madura, tetapi tentu ada perbedaan-perbedaan khas. Nah, dimulai dengan lakukan ini, kita ini seperti ini, analisis kita. Berarti smart city kita, strategi kita menyesuaikan. Nah, ketika melaksanakan strategi itu, dibagi namanya dimensi-dimensi. Ada yang dimensi kuat di layanan publik oleh pemerintah. Nah, berarti ini birokrasinya yang diperkuat. Oh, begitu. Ya, dicek ini. Terus ada infrastrukturnya seperti apa gitu ya. Ada dimensi yang berat di masyarakat, smart society. Di saat yang bareng, nggak nunggu dulu ya, bareng-bareng juga komunitas, ya mungkin pelaku usaha, ya juga dilibatkan untuk menyusun bareng-bareng agenda kita. Kalau master plan ini 10 tahun, jangka pendek 1 tahun, jangka menengah 5 tahun, 10 tahun. Dengan kekuatan potensi peluang yang kita punyai, strategi apa yang harus kita lakukan supaya permasalahan prioritas, kemudian program-program prioritas terakselerasi. Kemudian Pak Ari, karena kita melibatkan dari beberapa organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemkab Pamekasan, ada 39 OPD Pak Ari yang kita datangkan. Apa kira-kira ekspektasi Pak Ari? Karena apa? Sejatinya memang kita tidak ingin seperti hari ini dilatih, kemudian besok berganti orang, berganti kebijakan, termasuk kepada pimpinan. Nah, itu yang kita sustainability yang harus kita jaga. Saya ingin dari Pak Mai, dari kementerian, termasuk Pak Ari selaku dari praktisi, Pamekasan ini tidak seperti itu, Pak. Paling tidak dari podcast ini kita akan sampaikan ke pemerintah Kabupaten Pamekasan, paling tidak ke pimpinan, termasuk kenapa tidak kita harus ke sekretaris daerah. Monggo Pak Ari. Ya. Pelajaran dari tadi Pak Mai katakan hampir 198 kabupaten kota yang sudah didampingi sebelumnya. Salah satu kesuksesannya adalah leadership, komitmen dari pimpinan. Ada beberapa daerah yang bupati wali kotanya terlibat langsung dalam 4 kali BIMTEK. Oh, begitu, tidak hanya ya? seremonial. Oh, gitu. Ikut terlibat mendengarkan, ngasih masukan, ikut mengisi kertas kerja. Hasilnya luar biasa. Karena beliau ownership-nya terhadap rencana itu benar. Jadi rencananya atau master plan-nya nggak masuk laci. Bukan dokumen yang masuk laci. Kalau kata teman-teman bukan dokumen yang dipertimbangkan. Artinya jadi barang lawaan ditimbang gitu. Dijual mboten. Jadi Pak, kita mulai sama leadership. Bupati atau sekda dan kepala dinas, kepala OPD harus hadir. Harus hadir, minimal kepala OPD untuk terlibat. Karena ini helikopter view. Kalau yang hadir hanya kasih staff, itu mereka menguasai bidangnya. Tapi untuk cross cutting, ya antar sektor agak berat. Apalagi bicara kebijakan, bicara penganggaran. Karena bukan ranahnya, Pak. Bukan ranahnya. Teman-teman ini hebat-hebat, secara teknis paham. Ya, ini yang progresif saya yakin yang dipilih. Tetapi akan lebih mantap top markotop. Oke. Ya. Itu kalau Pak Kadis atau Pak Sekdis lah minimal. Ya. Pak, bisa untuk hadir. tahap pertama kira-kira apa tanggapan Pak Hari? Rata-rata kita kan setingkat kasih dan kepala bidang yang hadir, tapi rata-rata banyak yang staf, Pak. Bagaimana untuk di Pamekasan pelaksanaan tahap pertama ya? Pada saat pembukaan kemarin, Pak staf ahli sudah menyampaikan bahwa ini lagi. Ya memang teman-teman yang ini, tim pelaksana ini, saya pikir sudah pilihan. Saya sudah senang itu ya, sudah senang atas antusias. Teman-teman antusias, tepat waktu, penuh gitu ya. So far so good. Akan way better, akan jadi lebih baik lagi kalau nanti pemangku kebijakan satu ya yang eselon 2 strategis juga terlibat. Hadir. Bapeda, Bapeda jangan lupa. Bapeda ini yang jahit. Nah, untuk supaya sinkronisasi dengan dokumen perencanaan Bapeda juga hadir. Komunitas pelaku usaha sektor swasta jangan lupa. Ini belum kelihatan nih. Belum satu. Iya. Padahal Smart City beda sama e-government sama SPBE. Kalau SPBE government ya itu ranahnya pemerintah. Smart City itu ekosistemnya lebih luas. Pentahelik begitu Pak. Iya, betul. Akademisi belum kelihatan. Dan saya lihat ada berapa universitas ya? Ada lebih dari 5 universitas. Kira-kira gimana Pak Mai? Jadi kalau saya kebetulan sudah mendampingi sampai saat ini mungkin udah ke-8 Pak ya, Pak Wahyudi ya. Artinya memang mungkin Pak Hari lebih ini Pak ya, lebih mengalami langsung. Seringkali kalau pimpinan paling tertinggi terutama sekda tuh Pak, memang harus terlibat, malah membuka biasanya. Oh begitu. Kalau sekda
Dan Kalidas Kominfo juga mendampingi dalam 2 hari itu gitu. Tapi di OKU kemarin di Organ Komering Ulu juga Kalidas Kominfo benar-benar hadir Pak di Dan kami mohon ya mungkin maaf ini karena kemarin ya. sempat Pak Mai sudah berstatement kok ada PLT dan definitif Ya. karena waktu itu pergeseran Pak. Iya, iya. Ada Dan tadi sertifikat. saya sempat cek loh Pak Wahyudi, sempat cek di websitenya apa Pamekasan? Pamekasan ini kok sudah dilantik ya. 27 Juni artikelnya kok sudah dilantik ya? Apa Iya. salah gimana? Nih saya juga bingung nih. Sudah dilantik atau belum nih sebenarnya? Mumpung ke Pak Mai, Pak Mai Kada. Jadi sejatinya kami ingin terus menerapkan dan terus melanjutkan dari kepemimpinan yang sebelumnya, bahwasanya smart city ini tidak hanya digaungkan saja, Pak. Apa yang harus kita lakukan, baik dari segi penganggaran, kemudian tidak ada intervensi dari pihak-pihak yang mungkin hanya mengerecoki. Kami ingin istiqomah untuk melaksanakan demi pelayanan publik. Apa kira-kira ekspektasi atau perhatian dari Kementerian Kominfo sehingga di daerah itu benar-benar survive, Pak? Kira-kira bagaimana, Pak? Ya memang kalau kita kan pahami bersama kalau sekarang kan era otonomi ya Pak Wahyudi, artinya memang kayak penganggaran itu kan diserahkan ke masing-masing kabupaten Daerah, kota Pak ya, betul sih. artinya Atau kalau kami mungkin dari Dijen Atika yang bisa kami lakukan ya misalnya tadi yang kemarin saya sebut Pak ya, kami mencoba memfasilitasi daerah gitu ya, katakan dengan pengadaan pusat data nasional atau pembuatan aplikasi umum Pak. Harapannya itu bisa mengurangi beban daerah untuk anggaran Pak. Anggaran, Jadi betul. yang tadinya terserap untuk bandwidth, untuk data center itu bisa dialihkan pusat data nasional, nanti yang bisa dipakai untuk kegiatan lain Pak. Seperti itu mungkin bentuk dukungan dari kami Pak Kominfo. Tapi Tapi kalau kalau berharap begini Pak Ari, ada kucuran dana kayak dari daerah dari kementerian ke daerah nggak ada Pak Mai. sempat diwacanakan Pak, cuman masih belum ini ya, belum memang ada wujudnya gitu Pak. Oh, begitu. Sempat malah sekian lah, kalau saya pernah ada diskusi juga, Karena ada pun juga bentuk saya juga bantuan dengar, gitu. dengar Iya. seperti itu infonya Pak. Cuma sejauh ini Mai. belum terwujud sih Pak lagi. Ya. Kami sedang, tapi memang Pak Direktur kami juga Pak Abang Dwi Anggono juga sangat concern ke sana Pak. Memang diusahakan seperti itu Pak, cuman belum. Jadi Belum. mungkin Oke. menunggu waktu yang tepat Pak, kita kurang lebih Oke. Pak. Iya. Ya, pemirsa dimanapun Anda berada, sangat berharap dari apa yang sudah kita perbincangkan ini, jadi bagaimana komunikasi, informasi, dan edukasi yang kita lakukan, komisi ini, ada secercah harapan bagaimana dari bapak-bapak ini kita ingin menggali informasi, menggali ilmu, menggali apapun yang bisa kita lakukan di kabupaten kecil ini, sehingga bagaimana pergerakan apa yang digadang-gadang, apa yang digaungkan oleh Pak Hari, Pak Maikada ini, Pamekasan bisa sejajar dengan kabupaten yang lain. Pak, saya ke Pak Hari mungkin terakhir, ada closing statement dari apa yang kita lakukan, walaupun ini masih berjenjang Pak ya. 2 hari ini paling tidak Pak Hari sudah bisa memetakan apa kira-kira jahitnya nanti dari awal Pamekasan bisa kira-kira. Bagaimana Pak Hari? Ya, di awal BIMTEK 1 ini sepertinya masih kita lebih ke brainstorming atas konsep ya, framework, kerangka pikir, kerangka pikir. mengapa perlu smart city, ya, apa saja kebijakan yang terkait, kemudian langkah-langkah teknis. Jadi masih itu. Di BIMTEK kedua mungkin kita akan perdalam Pak, berdasarkan potensi, peluang, dan mulai menyusun inovasi-inovasi yang sesuai yang dibutuhkan. Nah, untuk keberlanjutan tadi saya menyambung sedikit, ada 2 hal nih yang sebetulnya di sini sendiri di program ini untuk keberlanjutan ada namanya kita harus menyusun rencana aksi yang dibutuhkan oleh sebuah inovasi. Ada 4 macam, perlu kebijakan, aturan, infrastruktur, sarana prasarana, kemudian literasi, sosialisasi, serta aplikasi ya, fitur-fitur Berarti lain harus aplikasi. kita tahapan milestone-nya harus dipersiapkan. Harus didetailkan. Jadi setiap inovasi ada rencana aksi pendukung supaya itu jalan. Tidak sekedar nanti inovasi, launching, seremonial, selesai. Mohon izin Pak Hari, berarti dari peserta ini tidak hanya lagi orang-orang ini saja Pak ya, artinya bapak-bapak kita mungkin bisa dihadirkan mungkin Pak Hari. Seyogyanya demikian. Oh, begitu. Seyogyanya demikian. Sama satu lagi ada nanti kita melakukan analisis manajemen risiko juga dan menyusun mitigasi risiko supaya program-program unggulan kita itu tetap jalan ya. Ada tantangan apa sudah kita antisipasi sebelumnya. Silakan Mbak Prita.
Siap. Lanjut. Ini momen yang pertama ada Pak Mei, Pak Mei didukung sama Pak Hari. Itu kita kesempatan yang sangat bagus seperti ini. Dan kita mengawali ini sebetulnya sudah tahun kemarin Pak Mei ya, untuk asesmen itu, dan kita tidak menyangka ternyata responnya sangat cepat, sehingga di tahun ini kami sebetulnya sudah melakukan perencanaan untuk pelaksanaan fasilitasi ini sebetulnya. Ya, namun karena ada beberapa hal sehingga tidak bisa maksimal mungkin seperti itu. Terkadang memang banyak yang menanyakan kenapa Dijen Aptika itu kan banyak maksudnya kok link untuk ke daerah, seolah seperti kita di push dengan sesuatu, namun terkadang kita tidak difasilitasi juga terkadang Pak Mei, mohon izin. Terkadang seperti kita baru tahu tentang data center ini, kita sangat tertarik untuk bisa ngekode di sana. Namun kami sebetulnya juga pernah komunikasi ya beberapa dengan teman-teman di kementerian, masih harus bersurat gini, tapi ternyata responsnya juga mohon izin Pak agak lama juga gitu, untuk dibantu diproses supaya kita cepat bisa memigrasikan beberapa, kita bisa ke cloud ke sana. Mungkin juga terutama untuk ini Pak, untuk infrastruktur kami Pak di daerah gitu. Apalagi sebetulnya 5 tahun yang lalu tuh Pamekasan termasuk daerah yang tertinggal pada dalam hal IT. Namun perlahan sesuai dengan anggaran yang ada, kami sudah sampai di titik sekarang Pak, dari 5 kilometer sampai ke wilayah utara, semua kecamatan dan juga OPD sudah terkoneksi dengan internet. Jadi mungkin mohon dari kementerian bisa memberikan ya kontribusi lah ke kami Pak, daerah yang itu Pak Mei. Iya, makasih Bu Frita. Kalau soal tadi bersurat tadi, tahun kapan itu Bu ya bersuratnya ya? Yang saya pahami itu ketika ada surat ke Dirjen Aptika Pak Wahyudi, itu juga cepat kok diresponnya kok. Karena kami memang ada tim, istilahnya ada sistem tiketing lah gitu. Ada jadwal ini juga, harus tindak lanjuti berapa lama gitu. Jadi tidak sampai tidak direspon atau berhari-hari gitu ya. Mereka punya SOP juga Bu Frita. Jadi mungkin tolong diajukan lagi Bu Frita, mungkin mungkin kurang jelas mungkin itu ya, ditujukan ke siapa. Katakan ingin misalnya butuh berapa virtual server, katakan gitu ya, berapa CPU, berapa storage-nya gitu. Kami juga tim kami cepat kok. Saya waktu itu nggak ada seminggu mungkin udah diberikan Bu, tinggal. Memang kalau tadi terkait infrastruktur ya, katakan itu memang terus terang aja kalau untuk misalnya katakan fiber optik atau jaringan internet untuk di tingkat lokal itu memang boleh dibilang bukan wilayah ini juga sih. Jadi ada Dijen lain Bu Frita. Jadi ada Dijen SDPPI namanya. Sumber daya perangkat pos dan informatika. Itu yang mereka emang punya kepentingan itu. Ada tapi nggak besar juga alokasi anggarannya sih untuk membantu daerah ya, untuk mengalihkan misalnya fiber optik ya atau jaringan internet. Dan itu seringkali diserahkan kembali ke daerahnya Pak Wahyudi. Jadi bagaimana mendorong supaya operator telekomunikasi ya, katakan Telkom atau misalnya kita sebut aja lah misalnya, atau misalnya Indosat, itu memang menggencarkan koneksi internet ke daerah gitu Pak. Nah, apalagi saya pernah waktu itu ke misalnya Belitung Timur yang sangat mengeluh ya karena banyak blank spot katakan gitu ya. Ya itu kami juga nggak ada solusi sebenarnya Bu Frita. Jadi dikembalikan ke gimana mendorong tadi stakeholder lainnya untuk berpartisipasi mungkin. Seperti itu mungkin jawabannya Bu Frita. Pak Mei. Kemudian ini mungkin mumpung juga ada Pak Hari nih, beliau pakar dari segala macam jenis perencanaan gitu untuk membantu daerah. Kita kan arahnya lebih ke arah smart village rencananya. Baru kita baru merangkak ini Pak. Tadi dikatakan kita data itu Pak untuk jaringan internet masih terakhir tadi di titik kecamatan. Untuk desa itu belum. Rencana masih baru tahun ini memang. Kemudian kita masih ada rencana juga dengan Pemdes itu untuk supaya mereka itu bisa membiayai sendiri untuk dari fasilitas untuk internet mereka. Nah, seperti ini nih dalam hal peningkatan untuk ke nilai SPB itu bagaimana Pak? Smart village ini yang kita masih baru merangkap Pak Hari. Ya, baik. Jadi sebetulnya bisa belajar ya dengan beberapa kabupaten yang sejenis ya, yang fokusnya di desa.
Di Sumatera saya dampingi beberapa daerah nyebutnya Smart Nagari. Ya, karena ininya nagari. Ya sama aja lah desa. Ini smart kampung. Banyuwangi terkenal dengan smart kampungnya. Tapi yang bisa kita petik adalah memang satu menyiapkan infrastruktur, ya suka nggak mau infrastruktur digital harus sampai sana, ya konektivitasnya harus nyampe di desanya gitu ya. Kita mau menyiapkan inovasi layanan online gitu sampai di tingkat desa, ada katakan 20% daerah blank spot, 20% desa lah, gimana? Berarti diskriminatif dong. Ya, warga perangkat yang di 20% itu tidak bisa mengakses inovasi barunya. Satu itu infrastruktur itu disiapkan. Ya walaupun ini dengan pentahapan, tapi kita punya target setelah sekian tahun 100%. Nah itu paralel dengan menyiapkan kelembagaannya, suprastrukturnya, kebijakan kelembagaan. Di desa ini jangan di ini sendiri-sendiri. Nanti Kominfo sendiri, PMD sendiri, Bapedanya sendiri. Nanti BPBD bikin desa tangguh bencana, milih beberapa, jangan begitu. Keroyokan. Ada beberapa daerah yang bikin akhirnya peraturan bupati tentang misalnya smart village atau smart kampung. Peraturan bupati itu guideline apa yang dimaksud dengan smart kampung, ya. Yang saya lihat di Kabupaten Banyuwangi misalnya mereka bahkan membuat checklist apa yang harus disediakan oleh desa, nanti dianggarkan, ya dianggarkan. Nah anggarannya itu yang dana desa di ini dicek sama Bapeda sudah dianggarkan belum yang checklist minimal itu. Tapi memang kalau punya 178 desa yang mungkin nggak bisa langsung bilang tahun pertama 178 desa, jangan. Pilot aja. Ya jadi gini, pilot cari desa-desa dengan komitmen ini yang tiap kecamatan dipilih lah. Supaya nanti desa-desa di kecamatan yang sama belajar di situ. Kalau sudah ada contoh berhasil senang melihatnya. Biasanya kan oh iya ini contoh berhasil gitu. Jadi ada good practice. Orang belajar itu peer learning itu lebih efektif. Jenengan lebih efektif kalau belajar langsung dari sesama kabid atau kadis dari kabupaten kota lain daripada dengar konsultan. Wah konsultan memang ngomongnya penak gitu ya. Jadi makanya saya sharing. Silakan nanti trik ininya kan sesama birokrat tahu ya. Walaupun saya juga bisa memberi benang merahnya lah. Sama desa juga bisa belajar begitu. Apakah harus ke sana? Enggak perlu. Saya sering mengajak kepala desa Ketapang, kepala desa ini untuk kayak podcast begini, webinar ya. Beliau dari Banyuwangi, beliau dari ini, saya di Jakarta, saya share begitu, senang daerah-daerah lain belajar. Begitu. Enggak harus kita studi banding 30 kepala desa ke sana kalau ininya terbatas. Tapi bersama-sama nggih, infrastruktur tadi ada, kelembagaan suprastrukturnya ada aturan, ada panduan, nggih, dikeroyok bareng-bareng, nggih, kelembagaannya harus sama-sama. Kemudian nanti dimonitor, dimulai dengan pentahapan saja, dimulai dengan ini, pelan-pelan nanti dimaksimalkan fitur-fitur layanannya. Begitu baru nanti integrasi interoperable. Dimulai dengan layanan-layanan yang berapa puluh itu, 40 sekian layanan-layanan persuratan di desa itu, mau SKCK, mau ini, akan ada semua. Pengantar-pengantar. Terima kasih banyak. Ini lagi kepada Pak Mei, dari Kementerian itu kami sangat mengapresiasi sangat luar biasa Pak untuk apa namanya seperti ini. Apakah mungkin Pak jika kita kemarin sudah terpilih di antara 50 itu kontinuitasnya seperti apa Pak ke depan? Kita kan sudah apa namanya bersyukur banget nih bisa difasilitasi untuk mendapatkan master plan smart city secara free dibantu dengan konsultan dari kementerian. Apakah nanti ke depan ini juga bisa dijadikan acuan atau landasan untuk bisa menambah atau bisa apa namanya menjadi titik kita untuk bisa nge-push nih indeks PBI kita Pak, seperti itu Pak Mei. Kalau indeks tuh mungkin nanti banyak penilaian juga ya Bu Frita ya, mungkin tapi kan lihat realisasinya ya. Kalau hanya master plan itu kan butuh berapa tahap lagi untuk direalisasikan gitu ya. Kalau secara langsung saya jawab mungkin belum ya, tapi nanti akan lihat seperti apa nih diimplementasikan. Tapi paling tidak dengan master plan ini kan akan mendorong katakan perencanaan daerah yang lebih baik ya, RPJMD gitu ya.
yang akan juga berimbas kepada peningkatan program dan anggaran itu Bu Prita. Mungkin arahnya ke sana dulu sih Bu. Jadi kalau ke indeks tuh mungkin ini ya, mungkin Pak Hari juga sepakat ya Pak ya, kalau mungkin kita jangan terlalu apa ya istilahnya, hanya menunjukkan indeks ya. Bahkan saya pernah juga ini ya, ada yang malah kita jangan terlalu melihat ke indeks lagi katanya. Walaupun kan indeks itu menentukan anggaran juga ya Bu Rita ya, pengajuan anggaran ya. Tapi ya coba kita apalah ya, ya kita mencoba realistis lah gitu. Artinya ada kemampuan apa, dan nanti dengan master plan seperti ini bisa menjadi seperti apa gitu ke depannya gitu. Mungkin ke sana sih Bu Rita mungkin. Itu tanggapan saya. Mungkin Pak Hari mungkin bisa yang lebih pengalaman nih Pak Hari untuk soal indeks nih. Kementerian sejauh ini bahkan untuk sejak 2017 selalu mengadakan evaluasi setahun 2 kali. Jadi untuk memastikan keberlanjutan itu tiap daerah nanti ada asesmennya Bu. Ya termasuk penerima manfaat warga. Bener nggak sih ada inovasi ini dirasakan oleh warga, itu ada langsung di setahun 2 kali. Minimal itu Pemda setahun 2 kali ngecek sejauh mana master plan yang sudah dibuat, rencana aksi sudah dilaksanakan, ya kan? Kalau 2017 berarti udah 5 tahun itu dievaluasi tiap tahun setahun 2 kali. SPBE, indeks SPBE bagian dari smart governance di ini. Mestinya ya kalau penyusunan rencana aksi dan program kegiatannya menyelaraskan, itu membantu akselerasi pencapaian ya dari rekomendasi SPBE. Ya, walaupun tidak detail di master plan kan kita melihat yang lain, environment, lingkungan, ekonomi, smart society, tata kelola pemerintahan, berarti ada 2 sumbernya, dibantu dari master plan dan tentu saja yang paling utama evaluasi atau audit SPBE tiap tahun itu yang itu dijalankan saja ya, insya Allah ada ininya. Nah, mungkin closing dari saya Pak, 2 hal ya, smart city ini kota cerdas, yang cerdas tidak hanya kotanya penuh dengan sensor-sensor CCTV, gitu ya. Yang cerdas juga harus birokratnya inovatif, termasuk warganya memastikan layanannya sat-set buat layanan dengan hati, das-des cepat. Dan yang ketiga warga, jadi warga bisa mengakses layanan, bisa menjadi lebih produktif, bisa menjadi lebih berdaya saing. Itu kita sebut smart paripurna. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak Ari, Bu Prita, dan Pak Mai. Mudah-mudahan kita semua yang ada di pemerintah Kabupaten Pamekasan, kita yang ada di Kementerian Kominfo, kami yang ada di daerah, Dinas Komunikasi dan Informatika, bisa mewujudkan semua itu tentu dengan dukungan dari semua pihak. Tidak hanya bagaimana ini tanggung jawab, responsibility dari kementerian, kami yang ada di daerah, tapi semuanya, warga pun juga punya tanggung jawab. Saya Yudis Wahyudi dari Wahana Bina Praja, Pemerintah Daerah Kabupaten Pamekasan mengucapkan selamat siang. Salam sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.